Kami dari kelompok 3, saya Sinta Ayuningrum, saya Sherly Oktaviani, saya Amelpa Andena. Baiklah, tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas biokimia 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Mada Sukaryawan, MSc, PhD. Kali ini kita akan membahas mengenai karbohidrat. Adapun tujuannya yaitu mahasiswa mampu mengkaji implikasi karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas mengenai implikasi karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari, perlu kita ketahui bahwa karbohidrat adalah polihidroksilaldehida atau keton, atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisa. Nama karbohidrat berasal dari komposisi dari unit penyusunnya, yaitu karbon atau karbo dan oksigen atau hidrat. Semua karbohidrat disusun oleh unit dasar yang disebut monosakarida. Karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Contohnya seperti glukosa, sukrosa, dan selulosa. Karbohidrat mempunyai rumus umum CnH2O. Karbohidrat diklasifikasikan atas 4 golongan. Yang pertama monosakarida, terdiri atas 1 unit gula. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua disakarida, terdiri atas 2 unit gula. Contohnya sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang ketiga, oligosakarida, terdiri atas 3-10 unit gula. Contohnya rafinosa. Yang keempat, polisakarida, terdiri atas lebih dari 10 unit gula. Contohnya pati, selulosa, hemiselulosa, pektin, dan glikogen. Adapun bahan atau sampel yang digunakan pada kali ini yaitu nasi, kentang, dan singkong. Untuk melakukan proyek ini ada beberapa prosedur yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mencari sumber materi tentang karbohidrat. Yang kedua, mencari bahan atau sampel yang akan digunakan. Yang ketiga, bahan atau sampel yang telah didapat, diamati, dan direkam. Yang keempat, kemudian melakukan pengeditan hasil video dari bahan atau sampel, serta membahas materi yang terkait dengan bahan atau sampel. Pelaksanaan proyek pada pembuatan nasi. Pertama, ambil 1 gelas beras atau secukupnya. Kedua, cuci beras sebanyak 2-3 kali menggunakan air bersih. Ketiga, tuangkan air sesuai takaran. Pakai rasio 1:2 untuk beras dan air. Setelah panci menanak dalam kondisi yang benar di dalam rice cooker, maka tutup rice cooker kemudian nyalakan rice cooker dengan menekan tombol on. Lalu tunggu sekitar 15 menit sampai nasi benar-benar matang. Nasi siap dinikmati. Yang kedua, pembuatan perkedel kentang. Pertama, kentang dikupas, dipotong, dan direbus hingga empuk. Setelah itu, kentang dihaluskan dengan bantuan alat seperti tumbuk kentang atau penghalus makanan. Bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, garam, dan lada bisa ditambahkan untuk memberikan rasa. Kemudian, kentang dibentuk menjadi perkedel dan bisa diberi pelapis menggunakan telur. Terakhir, perkedel kentang biasanya digoreng dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan renyah di luar. Selanjutnya, pembuatan singkong rebus. Pertama, singkong dikupas lalu dipotong sesuai kebutuhan. Singkong kemudian dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang menempel pada kulitnya. Ketiga, singkong yang telah dicuci direbus dalam air mendidih hingga lunak. Waktu perebusan bervariasi tergantung pada ukuran potongan singkong. Setelah matang, singkong direndam dan diangkat untuk dihidangkan. Pembahasan singkat. 1. Nasi. Nasi putih mengandung zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang kesehatan manusia. Dalam 100 gram nasi mengandung energi 180 kilokalori, protein 3 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 39,8 gram, serat 0,2 gram, kalsium 25 mg, fosfor 27 mg, besi 0,4 mg, natrium 1 mg, tiamin 0,05 mg, dan kalium 38 mg. 2. Kentang. Kentang merupakan salah satu bahan pangan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi. Dalam 100 gram kentang mengandung protein 2 gram, lemak 0,10 gram, karbohidrat 19,10 gram, kalsium 11 mg, fosfor 56 mg, serat 0,30 gram,
zat besi 0,70 mg, vitamin B1 0,09 mg, vitamin B2 0,03 mg, vitamin C 16 mg, niacin 1,40 mg, energi 83 kalori. 3. Singkong. Singkong atau ubi kayu merupakan jenis umbi-umbian yang paling sering digunakan sebagai bahan pangan pengganti karena kandungan karbohidrat yang tinggi. Dalam 100 gram singkong mengandung air 62,5 gram, karbohidrat 34,7 gram, protein 1,2 gram, lemak 0,3 gram, kalsium 33 mg, besi 0,7 mg, vitamin B1 0,7 mg, vitamin B2 0,06 mg, vitamin C 36 mg, energi 146 kalori, niacin 0,6 mg. Kesimpulan, 1. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisa. 2. Jenis karbohidrat yakni monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. 3. Sampel bahan pangan yang mengandung karbohidrat seperti beras, kentang, dan singkong. 4. Kandungan karbohidrat pada nasi sebesar 39,8 gram, kandungan karbohidrat pada kentang 19,10 gram, dan kandungan karbohidrat pada singkong 34,7 gram. Baiklah, itulah materi yang dapat kami bahas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.